sebaiknya kita berdoa dulu ya. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin. Silakan Sri ya. Terima kasih Sri Diani sudah memimpin doa dengan baik ya. Sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu benar perasaan kalian semua merasa bahagia dari apa yang sudah kalian pilih ya, sebelum perasaan seperti biasa, belum masuk kelas ya. Kita baca ini semuanya merasa bahagia. Walaupun demikian kita lebih baik kembali untuk berusaha untuk merendahkan diri dulu dengan kita mendengarkan musik instrumen saya main lunas ya, ini biasa. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah Anda duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan relaksasi tadi? Relax ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terus semangat dulu ya. Semuanya kamu semangat. Sebenarnya kita mengingat dulu keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama-sama ya. Pertama, disiplin waktu. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, sopan santun kepada guru atau teman ya. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Kelima, menjaga fasilitas sekolah ya. Enam, menjaga ketertiban di dalam kelas. 7, saling membantu dan bekerja sama. Karena keyakinan kelas ini harus kalian ingat ya. Sewaktu kalian tiba di sekolah itu dan mengikuti pembelajaran di kelas, kalau mengingat keyakinan kelasnya. Karena kalau ada pelanggaran itu artinya kalian melanggar kesepakatan yang kalian telah buat ya. Hari ini kita akan belajar sebelumnya tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini, yaitu pertama, setelah didik dapat menyebutkan kalimat menjawab dengan sebab. Kedua, setelah didik mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan contoh kalimat majemuk bertingkah hubungan sebab akibat. Yang ketiga, setelah didik mampu mengisi LKPD atau lembar kerja ya nanti melalui membaca, gambar, dan mendengar audio dengan petunjuk pengerjaan kelas. Dan terakhir, setelah didik mampu mengidentifikasi hubungan sebab akibat melalui pengisian LKPD atau lembar kerja itu tanpa kesalahan. Jadi nanti anak akan melakukan aktivitas pembelajaran dari nanti ada kalian mengidentifikasi gitu ya, kalimat penyebut bertingkah hubungan sebab akibat melalui
ada melalui membaca dulu cerita gitu ya, kemudian melalui melihat gambar, kemudian ada juga melalui mendengar audio yang sebelumnya Bapak sudah siapkan, oke? Dari handphone yang sudah kalian bawa. Nah, nanti di KPD atau lembaga kerja itu sudah ada petunjuk-petunjuk yang kalian bisa ikuti. Ini nanti tolong dicermati petunjuk tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Pengumuman, ya bagus. Apa saja yang harus ada dalam pengumuman itu kira-kira? Ya, Mika? Penulisnya. Terus yang lain apa lagi? Tanggal dan tempat pembuatan. Kemudian apa lagi dalam pengumuman itu harus ada? Area ya. Isi informasi ya, itu yang paling penting di pengumuman. Isinya apa gitu ya. Ada lagi? Nah, ya. Pengumuman itu ditujukan kepada siapa? Nah, itu juga penting ya. Menerima pengumuman itu juga penting. Nah, apa akibatnya jika anak-anak tidak mendengar pengumuman itu dengan baik? Ya, tidak tahu pengumuman. Mungkin ada jawaban lain kalau kalian tidak bisa mendengar pengumuman dengan baik. Ya, salah paham atau salah melakukan salah paham terhadap apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Kalau pengumumannya yang kalian dengar tidak jelas, ayo. Ya bagus kan, berarti Dayu tahu diri tidak tahu pengumuman dari Dayu bertanya, ya itu memang harus seperti itu ya, inisiatifnya harus bertanya kepada teman. Nah, nanti kalian mempelajari kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat itu ada manfaatnya ya. Kira-kira manfaatnya itu dalam kehidupan anak-anak nanti seperti apa? Kalau kalian mengetahui hubungan sebab dan akibat, apa kira-kira manfaat? Jika ya. Akan mengerti dampak dari peristiwa yang akan terjadi. Selain itu, apa lagi? Selain itu, lain? Kami, kita bisa menjadi lebih waspada terkait peristiwa yang akan terjadi. Menjadi waspada ya terkait peristiwa yang akan terjadi. Ya. Jadi jawabannya kami waspada akan peristiwa yang akan terjadi. Ya memang benar. Kalau kalian tahu sebab suatu peristiwa itu, kalian tentunya akan waspada. Dan memikirkan nanti kedepannya akan terjadi seperti apa. Kalau kamu kalian itu melakukan hal-hal yang atau pekerjaan yang kalian lakukan itu nanti akibatnya seperti apa, itu harus ada penafsiran misalnya ya. Nah itulah manfaatnya kalau kalian mengerti tentang hubungan sebab akibat. Menjawab dua pertanyaan yang Bapak siapkan di buku tulisnya ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab akibat? Kedua, sebutkan contoh kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab akibat.
tahu sebelumnya tentang kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab akibat? Jadi jawabannya kalimat majemuk yang ya. Dan yang kedua, nah, contoh kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebabnya. Sudah ditulis ketik jawaban pertama sudah ditulis ya. Triutami Kalimat majemuk bertingkat sebab akibat adalah kalimat yang terdiri dari dua bagian, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. terdiri dari dua bagian ya, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Ya. Kemudian yang lain mungkin ada ya pertanyaan. Kalimat yang menggunakan kata penghubung. Ya itu juga jawaban yang benar. Mungkin ada lagi tanggapan lain? Ada ya? Kalimat yang di dalamnya ada sebab Di dalamnya ada sebab dan akibat. Ya, bagus ya. Nah, jadi itu tadi beberapa jawaban dari teman kalian yang kira itu masuk di dalamnya sudah benar ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan contoh kalimat bertingkat yang menyatakan sebab akibat? Ya, teman lagi. itu terlalu malam sampai dia terlambat sekolah. Ini tidur terlalu malam sampai terlambat sekitar selesai. Akhirnya ya besok. Ya, bagus. Tidak ada lagi ya, Santika. Isra rajin belajar sehingga ia menjadi pintar. Sekarang rajin belajar sehingga ia menjadi pintar. Ya, bagus. Yang lain? Alika. Coba ya, teman suaranya pelan-pelan. Mami rajin dari pagi, terus badan Mami menjadi sehat. Nah, kalau begitu jawabannya kira-kira apa ada yang gini ya? Ada yang jalan nggak? Nah, ya apanya yang jaga kalau jawabannya Alika? Ya, bagus ya. Nah, jawabannya Alika telah tepat ya, bukan salah ya Alika ya. Cuma nanti perlu ditambahkan kata penghubung ya, supaya kalimat itu menjadi sempurna ya. Nah, sebenarnya kalimat majemuk bertingkat itu adalah jenis kalimat yang terdiri dari dua bagian utama ya. Ini induk kalimat dan anak kalimat. Ya, tadi ada kami yang sudah jawab itu. Nah, kemudian kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat itu juga ada kata penghubung yang dipakai ya. Tentunya yang menyatakan hubungan akibat dari induk kalimat ke anak kalimatnya. Nah, kata umum yang dipakai seperti sampai, akibatnya, karena, maka, sehingga, lalu, dan lainnya. Ini tadi jawabannya Alika kan Fani rajin dari pagi gitu ya. Nah,
Di sana Alika sebenarnya bisa memasukkan kata umum misalnya akibatnya ya badan tadi jadi sehat. Nah, ini kan lebih bagus ya. Gitu ya. Nah, di sini Bapak tampilkan contoh-contoh dari kalimat majmuk bersingkat dengan sebab. Pertama, tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Yang mana yang menjadi induk kalimat di sini? Katakan? Kopi ya. Ya, tanaman ini kekurangan air. Nah, kemudian yang menjadi anak kalimat yang mana? Satya ya. Sehingga menjadi layu ya, bagus. Ya, kata hubungnya ada nggak kira-kira kalimat itu? Nah, yaitu ya. Saya ajar untuk diskusi ya, punya kelompok itu komunikasi melalui saya cerita ya, kelompok visualnya ya, dan ada yang mendengarkan audio yang kelompok audio story-nya, ada yang kinestetik belajar untuk nempel dan menulis kalimat dan nempel gambar. Jadi nanti kalian contohnya bagian kinestetik, contohkan nanti gambarnya, jangan sembarangan nempel. Kalau salah nempel di kalimatnya lah. Kelompoknya yang siap kok presentasi mungkin ya, ya coba kelompoknya kopi ya, supaya Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan kalimat majemuk sebab dan akibat. Yang pertama, cerita anak yang rajin. Kalimat majemuk berkata, jika anak yang rajin belajar sehingga dia menjadi pintar. Kata penghubung yang digunakan sehingga. Yang kedua, hidup kita kesehatan. Kalimat majemuk mengingat sebab akibat. Bella anak yang suka makan sehingga berat badan Bella naik sampai 90 gram. Kata penghubung yang digunakan sehingga. Yang ketiga, hidup kita merokok. Kalimat majemuk mengingat sebab akibat. Saat ini apabila merokok berat sehingga ada penyakit yang lainnya yang keras
Gunung Cerita, Sampang, Kabupaten Mojokerto, Bapak Bilar. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Dan sampah penghubung yang dihubungkan Ya. Rasman. Kebakaran hutan, Kalimat Majemuk tidak berdokumentasi. Kebakaran hutan dan bagian presentasi dari kelompok kami. Administrasi. Selanjutnya, ya sebentar. Habis itu saya. Kami dari kelompok 6. Contoh-contoh. Sehingga ada kalian tadi apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertiga? Wah, diingat-ingat dulu apa itu? Nggak tahu, angkat tangannya. Tangannya ya. Jenis kalimat yang terdiri dari dua bagian, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Ya, habis. Nah itu ada lagi tanggapannya? Ya. Lebar yang di dalamnya ada bukan sebab dan akibat. Ada lagi tanggapan lain? Ada. Ya. Contoh-contoh kalimat majemuk sebab akibat. Untuk ketiga dan satu. Siapa yang tahu ya? Ya, ketiga. Maka lupa bayar halaman sehingga halaman menjadi kotor. Ya, itu alamat sehingga halaman. Selain itu, yang lain. Yang lain, dua-duanya gimana? Ya. Tadi sudah banyak di yang tulis. Perhatikan, Pak. Rizka rajin belajar sehingga ia menjadi Ya, ada lagi? Jadi, ya. Coba di kelas. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi sedikit terkait pelajaran ini. Jadi kalian tuliskan di stikernya dan setelah itu ditempel ya di Oke. Yang pertama tentang kalimat majemuk ketika suatu bulan. Perasaannya senang karena bisa tahu apa itu kalimat majemuk. Ya, ya. Kemudian di sini Marsha kata sebab dan akibat kata ya kalimat ya. Perasaan dia kelompok ya senang. Itu pelajaran tentang sebab dan akibat. Perasaannya senang karena sudah bisa mengetahui sebab dan akibat. Dan si Dira kita mempelajari sebab akibat.
dan kalimat ya. Senang karena bisa mempelajari banyak hal. Pelajari hubungan sebab akibat ya. Lagi satu, jika yang dipelajari dan terima bentuk sebab akibat, dan karena saya bisa mengetahui tentang bentuk sebab akibat. Nah, untuk terakhir Bapak berikan salah satu manusia. Jadi kalian jawab jawaban saja. Tidak boleh kerja sama ya. Langsung jawab di sini. Kata penghubungnya. Ya. Di sampingnya ya. Baca dulu ya. Baik. Pak. Isi kata sekarang baju dulu. Biasa kalian menjawab soal ini, ya betul ya. Dengan apa namanya? Kalian sudah menjawab soal tadi, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini ya. Sebelum diakhiri, Bapak minta satu orang anak untuk memimpin doa sebelum kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan halaman 1 ya. Untuk pelajaran berikutnya kita lanjutkan nanti di hari Senin ya. Kalian bawa pelajaran seperti biasa. Nah, mulai besok sudah libur sampai hari Sabtu ya. Besok kembali di hari yang kata Bapak itu dengan halaman 1 ya. Oh. Santi, santi, santi.